Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kemurahannya kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 19 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami rindu Tuhan terus menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, hati kami dan pikiran kami diterangi untuk dapat memahami dengan benar dan kami menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan dan terus menjadikan firman-Mu sebagai penuntun bagi langkah kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat 11. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kusampaikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Tema renungan kita ialah jangan ada pembedaan. Da annaden di pasilainan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu kelebihan manusia ialah dia bisa yakin dengan pilihannya, bahwa ada yang lebih disukai, ada yang kurang disukai atau tidak disukai. Apakah semua hal perlu dipilih atau ada pembedaan? Karena ada yang disukai dan ada yang tidak disukai. Tentu bahwa tidak semua hal membuat kita harus menentukan pilihan. Contohnya tentang anak-anak kita. Lain halnya jika ada anak kita yang harus diberi perhatian khusus karena sedang mengidap penyakit. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui pembacaan kita hari ini, kita dapat memahami bersama apa akibatnya
jika ada pembedaan atau pilih-pilih kasih terhadap anak-anak kita. Dalam bacaan kita, Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya daripada saudara-saudaranya yang lain. Akibatnya, kecemburuan dan kemarahan dari saudara-saudara Yusuf. Yakub lupa dan tidak belajar dari apa yang telah dialami bersama saudaranya Esau, bahwa karena ada pembedaan dari ayahnya sampai menimbulkan kecemburuan dan kemarahan atau sakit hati Esau, sehingga Esau ingin membunuh Yakub. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadangkala ada anak kita yang dibedakan karena ada sebab, seperti karena sakit ataukah karena ada cacat fisik pada tubuhnya. Sesungguhnya hal yang demikian bisa dilakukan karena ada penyebabnya. Tetapi tentu hal itu perlu diberi pemahaman kepada saudara-saudaranya mengapa ada pembedaan di antara mereka. Hal yang tidak benar jika anak-anak dibedakan karena ukuran dunia. Seperti ada yang dikatakan bodoh sampai kemudian diabaikan, dan yang dikatakan pintar atau mungkin dia sudah lebih dari saudara-saudaranya yang lain, kemudian lebih dikasihi dari saudara-saudara yang lainnya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sangat penting kita berhikmat memperlakukan anak-anak kita sehingga tidak menimbulkan kebencian, iri hati di antara saudara bersaudara. Ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah tidak membeda-bedakan orang. Marilah kita hidup dalam kasih Tuhan kepada sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu kembali kami baca dan kami renungkan. Tolonglah agar firman-Mu ini terus menuntun langkah kami menjalani kehidupan ini. Diberkatilah kami semua di mana saja berada yang boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya oleh kuasa, kasih dan tuntunan Tuhan, kami akan juga mampu menjalani kehidupan ini dengan benar. Kami menjalani dengan takut akan Tuhan, yang dikerjakan, yang diusahakan, pekerjaan yang ditekuni akan juga terus berbuah baik dalam kehidupan ini. Kami percaya oleh kuasa Tuhan, anak-anak kami diberkati ketika mereka bermain, ketika mereka bergaul, beraktivitas, juga di masa muda mereka. Kiranya mereka menjalani hidup dengan benar dan mengisi masa liburan ini dengan sukacita. Juga tentu kami terus menaruh pengharapan kami, Tuhan yang akan senantiasa menolong orang tua kami dalam masa tua mereka untuk tetap berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Dan kuasa Tuhan kiranya senantiasa menopang dan memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berduka, ataupun juga dalam perjalanan hidup ini menghadapi situasi yang berat. Kuasa Tuhan kiranya memulihkan mereka yang sakit, menguatkan, menghiburkan mereka yang berduka, dan menopang saudara-saudara yang masih bergumul dengan berbagai situasi hidup. Kami percaya dengan tuntunan kasih sayang Tuhan, maka pemimpin-pemimpin bangsa kami juga diberkati. Dan kami mohon kiranya kehadiran kami di mana Tuhan tempatkan kami senantiasa juga hadir mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan yang tidak membeda-bedakan itu, dinyatakan dalam perjalanan kehidupan ini. Bapa kami dalam surga, mohon berkatilah gereja-Mu dalam mewartakan cinta kasih Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini, di mana Tuhan hadirkan dan tempatkan. Dan Tuhan memberkati menolong kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan,
sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.